لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Direktur Utama PDM Negeri yang kita hormati Bapak Ibu para pimpinan, para karyawan-karyawati, singkatnya hadirin hadirat sa'imin sa'imat rahmatullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita memasuki tanggal 15 Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita melaksanakan qiyamul lail kita, amal-amal baik kita sebelum Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Dia awali tausiah pada siang hari ini dengan mengutip ada satu riwayat yang menjelaskan suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar berita ada seseorang yang sangat rajin sholat pada malam harinya dan sangat rajin puasa pada siang harinya, tetapi lisannya sering menyakiti tetangganya. Lalu kemudian beliau spontan bersabda, ia berada di neraka. Ini artinya bahwasanya orang itu belum cukup atau tidak menjamin saleh secara individu, tetapi kemudian dia tidak baik secara sosial. Ibadah yang kita lakukan berupa sholat, puasa, zakat, haji, berzikir, membaca Al-Quran itu bagian daripada ibadah individual kita. Tetapi kita dituntut untuk soleh secara sosial juga. Ya, maka kemudian riwayat ini dikuatkan lagi oleh riwayat yang lain yang menjelaskan suatu ketika baginda Nabi bertanya di hadapan para sahabatnya, wahai para sahabatku, kata baginda Nabi, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kalau bahasanya hadis itu muflis. Tahukah kalian siapa itu orang yang dinamakan bangkrut? Lalu kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, paling bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, juga tidak punya harta. Lalu baginda Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, orang yang bangkrut di antara umatku di hari kiamat nanti adalah orang yang membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, namun pahala-pahala itu diambil oleh orang yang telah ia zalimi. Dikatakan dalam hadis itu, syatama, dia pernah mencaci maki orang, pernah menghina orang. Lalu dia juga qadzaf, menuduh orang berbuat zina padahal orang tidak berzina, berarti memfitnah. Dia juga membunuh orang, dia memukul orang tanpa suatu yang disyariatkan. Lalu kemudian pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala-pahala kebaikannya diambil oleh orang yang pernah ia zalimi, pernah ia sakiti. Lalu setelah pahala-pahalanya habis semua,
ternyata masih hutang dia, belum cukup untuk membalas kezaliman yang pernah ia perbuat kepada orang lain. Lalu dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi itu ditransfer, dipindahkan kepada dia, sehingga apa? Pahalanya dia kosong, tetapi nambah dosa. Maka ketika ditimbang antara pahala dan dosanya, ternyata dosanya yang paling banyak karena pahalanya sudah tidak ada. Itulah kata baginda Nabi, orang yang bangkrut. Artinya apa? Tidak cukup kita hanya melakukan ritual ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tapi juga dituntut untuk melakukan ibadah sosial kepada saudara-saudara kita. Maka ada riwayat lain yang menjelaskan suatu ketika ada salah seorang sahabat yang dia memuji sahabat yang lain dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melihat si fulan orang soleh." Lalu bertanya baginda Nabi, "Kenapa engkau mengatakan dia orang soleh?" "Ya Rasulullah, ketika aku masuk masjid, aku dapati dia sedang khusyuk dalam sholatnya. Dan ketika aku pulang dari masjid, dia masih tetap di masjid untuk berdoa, untuk berzikir, untuk iktikaf. Maka aku katakan dia orang soleh." Nabi kemudian bertanya, "Siapa yang kasih dia makan dan minum?" "Kakaknya, ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, kakaknya lebih pantas, lebih layak dikatakan lebih soleh daripada adiknya. Artinya adiknya ini yang tiap hari ke masjid, tetapi ada yang kurang dari dia. Apa? Kesolehan sosialnya bila dibandingkan dengan kakaknya. Maka kesolehan sosial harus kita selaraskan, harus kita seimbangkan dengan kesolehan individu kita. Belum dikatakan soleh orang itu kalau hanya lebih fokus kepada kesolehan individualnya tanpa memperhatikan kesolehan sosialnya. Dua-duanya harus kita selaraskan, sebagaimana kita selaraskan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lalu bagaimana cara menciptakan kesolehan sosial itu? Di antaranya adalah dengan bertutur kata yang baik kepada orang lain. Maka bahasa Al-Quran itu kan qawlan ma'rufan, kata-kata yang baik, qawlan layyinan, kata-kata yang lemah lembut, qawlan karimah, kata-kata yang mulia, dan seterusnya. Ini menggambarkan kepada kita sesungguhnya tutur kata yang baik itu bagian daripada kesolehan sosial jikalau kita praktikkan kepada tetangga kita, saudara kita, atau kepada orang lain, lebih-lebih kepada saudara kita seiman. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 263 itu Allah jelaskan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan wallahu ghaniyyun. Qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik, wa maghfirah, dan memberikan ampunan kepada orang lain, maaf kepada orang lain, itu khair, lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan menyakiti orang yang kita kasih sedekah. Walaupun kata ulama tafsir ayat ini ditujukan kepada orang yang minta-minta, maksudnya kalau ada orang yang datang ke rumah kita minta sedekah, minta sesuatu, jikalau kita tidak bisa memberikan dia sedekah, baik berupa uang, barang atau sejenisnya, maka katakan yang baik kepada mereka. Jangan katakan kata-kata yang tidak baik, yang bisa menyinggung perasaannya, bisa menyakiti perasaannya, atau dengan kata lain menolak secara halus dengan kata-kata yang baik. Ini bisa kita analogikan dalam kehidupan kita.
kita harus bertutur kata yang baik kepada orang lain. Bukankah menyenangkan hati orang itu sedekah? Bukankah membuat hati orang itu nyaman, damai itu sedekah? Iya, itu adalah sedekah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, atau kalau dia tidak mampu berkata yang baik, maka diamlah. Nah, ini adalah perintah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya lidah yang tidak bertulang seringkali menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Bisa jadi kita menjadi orang yang membuat fitnah, menggibah orang, namimah dan seterusnya. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang ketika baginda Nabi lewat di sebuah kuburan, lalu kemudian beliau dengan izin Allah mendengar siksaan dua penghuni kubur yang beliau lalui. Lalu beliau dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa dua penghuni kubur itu disiksa. Yang pertama, penyebabnya adalah la yastanzihu minal bauli. Satunya tidak suka membersihkan diri dari buang air kecil. Sering begitu, sehingga dosanya itu dan Allah siksa dia dalam kubur. Yang satu lagi dosanya adalah apa? Namimah. Dengan lisannya, dengan lidahnya, dia suka mengadu domba orang, sehingga orang lain bahkan saling membunuh dengan sebab namimahnya itu. Itulah dosanya. Lalu baginda Nabi orang baik. Lalu beliau mengambil pelepah korma, dibelah menjadi dua. Satunya ditancapkan di kuburan si A, lalu yang satu lagi di kuburan si B. Lalu di penghujung hadis itu baginda Nabi bersabda, "La'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yalbasa." Semoga Allah ringankan siksaan kedua penghuni kubur ini selama pelepah korma itu masih basah untuk bertasbih kepada Allah. Maka kenapa kemudian kita dianjurkan di kubur itu nanam pohon kamboja atau taruh batu nisan di atas kuburan? Selama dia bertasbih kepada Allah, maka itu bisa meringankan siksaan penghuni kubur. Secara akal ini kan benda mati. Batu nisan benda mati, pohon kamboja benda mati. Tetapi mereka bertasbih kepada Allah. Selama bertasbih kepada Allah, makhluk tadi yang benda mati tadi, maka itu bisa meringankan siksaan penghuni kubur itu. Lebih-lebih kita sebagai manusia yang berakal, ya, yang beriman. Maka ini menjadi dalil jikalau kita hadiahkan surat Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal dunia, lebih-lebih itu orang tua kita, keluarga kita, nyampe itu pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah capek untuk menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Karena ciri anak yang saleh adalah anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup, lebih-lebih ketika sudah meninggal dunia. Maka ada sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara aku berbuat baik kepada orang tua padahal beliau sudah meninggal dunia?" Lalu baginda Nabi menjawab, "Salah satu caranya adalah engkau doakan orang tua. Itulah caramu berbuat baik kepada orang tuamu." Maka beruntunglah bapak ibu yang masih punya orang tua sampai detik ini, karena orang tua itu adalah kunci, salah satu
kunci untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Kemudian yang kedua, karena waktu kita sedikit, yang kedua, cara kita menciptakan kesalehan sosial adalah tentunya dengan gemar membantu orang, gemar menolong orang, baik itu dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, atau dengan kelebihan harta kita. Kalau kita renungkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik ketika dia lapang maupun sempit, baik ketika dia senang maupun susah, atau orang-orang yang bisa menahan amarahnya, dan orang-orang yang sering atau mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu di penghujung ayat Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Menakahkan harta bagian daripada kesalahan sosial kita. Ya. Allah tidak melihat kuantitasnya, Allah tidak melihat jumlahnya. Yang terpenting adalah keikhlasan kita ketika kita mendermakan sebagian harta kita. Pernah yang sampaikan ada hadis Nabi yang mengatakan wattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah api neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Kelihatannya sepele gitu, sepotong biji kurma ini sepele banget. Tetapi jika itu kita berikan kepada orang, lebih-lebih untuk dia berbuka, itu bisa menjaga kita dari siksaan api neraka, bahkan bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu syaratnya, ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih Bapak Ibu ya, yang punya kecukupan di antara kita, mendermakan hartanya sesuai dengan kemampuannya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum duafa, maka nilainya tentunya akan melebihi sepotong kurma yang disampaikan oleh baginda Nabi tadi. Barangkali itu yang saya sampaikan. Ampun, tidak terlalu banyak dikit. Kalau terlalu banyak ngantuk juga dikit belum. Cukup mudah bermanfaat untuk tiap pribadi dan untuk berurusan. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Aziz wa Jabbar, Ya Aziz wa Qahhar, Ya Aziz wa Sattar, Ya Aziz wa Ghaffar, nas'aluka bima yurdika 'anna. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyati al-abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa awladina wa azwajina wa ikhwanina minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'alna mimman shama Ramadan wa qama Ramadan imanan wa ihtisaban. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد